warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini, podcast terbaru dari Duduk Santuy bersama kita. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di era digital ini, yaitu penipuan di dunia digital. Tapi tenang, kita bukan detektif untuk mencari penipu, tapi kita lebih berusaha menghindari jebakan dari mereka. Dalam diskusi kali ini, kita akan mengeksplorasi modus penipuan yang paling sering terjadi melalui dari penipuan berkedok hadiah hingga pinjaman online ilegal. Dengan semakinnya canggihnya teknologi ini, pelaku penipuan ini juga semakin kreatif ya, semakin dalam mencari cara untuk menjebak kita. Jadi siapkan diri Anda untuk menyimak informasi penting yang bisa membantu Anda untuk melindungi diri dari ancaman ini. Nah, sebelum membahas topik ini, saya sedikit teringat nih pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau udah kenal jangan ditinggal bang. Sik. Ya, perkenalkan, nama saya Reski Apriana Putri dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menemani Anda untuk mendampingi podcast di Duduk Santuy ini. Namun saya tidak sendirian, saya ditemani oleh. Perkenalkan, nama saya Syaira Azahra dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrullah dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama dari Prodi Akuntansi. Halo semuanya, kenalin nama gue Robi Yoga Jimmy dari S1 Akuntansi UHAMKA. Nah, ini UMK semua ya nih bang ya. Ini ada dari semester berapa nih? Semester 5 abangnya? Kalau aku dari semester 5. Semester 5? Kalau saya dari semester 7. Semester 7. Semester 7 juga. Ini yang habis sempro nih. Boleh ditanya. Abangnya mau ditanya. Abang semester berapa? Gue dari semester 5 sama kayak Saira. Oh, sama Kak Saira. Nah, udah gak sabar kan ya untuk membahas topik kali ini. Mari kita telusuri lebih dalam tentang dunia penipuan ini. Mungkin masih banyak ya yang belum tahu apa itu penipuan digital di era saat ini. Apa sih penipuan digital itu? Oke, mungkin gue izin ngebuka ya. Ya. Menurut gue tuh kayak penipuan digital itu adalah penipuan yang bisa berbasis software atau akses penggunaan layanan yang digunakan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab untuk tujuan mendapatkan informasi si korban. Bisa uang, bisa informasi pribadinya, gitu sih. Itu kurang lebihnya sih. Ada macam-macam bentuknya kayak phishing, investasi bodong, terus ada juga pencurian identitas gitu mungkin. Mungkin ada lagi? Sama yang lagi marak juga sekarang lagi banyak judol gitu kan. Judol. Nggak terkontrol. Terus pinjol juga makin marak, jadi ya itu. Nah, dari survei tadi, jenis penipuan yang paling umum yang terjadi di Indonesia itu apa sih? Yang paling umum mungkin bisa penipuan online ya. Penipuan online. Iya, penipuan online, karena itu kan bisa kayak melalui media sosial e-commerce ya kan, kayak gitu. Terus dan aplikasi chatting ya kan, dimana tuh pelaku tuh biasanya dia tuh nyamar jadi orang lain ya kan. Terus kayak aku jadi orang lain lewat e-commerce atau media sosial, bisa chatting kayak gitu sih. Kayak dari WhatsApp kemarin juga ada cerita tuh yang ngaku-ngaku Kaprodi Akuntansi minta pulsa. Iya. Terus itu jadi dikirim tuh enggak Kak? Itu karena teman saya percaya aja, nggak nanya-nanya, mungkin panik juga dikiranya beneran Bu Meta gitu. Profilnya Bu Meta, jadinya dikirim. Sekelas Bu Meta minta pulsa ngapain coy? Harusnya sih nggak percaya ya. Cuman terus dikirim-kirim aja itu akhirnya. Dikirim Berapa? 100 sih, tapi kan buat mahasiswa lumayan ya. Lumayan. Itu. Tapi mengapa penipuan berkedok hadiah yang menjadi salah satu modus penipuan yang paling banyak diterima oleh masyarakat? Mungkin ada berbagai aspek ya kenapa hadiah tuh semakin banyak diterima oleh masyarakat. Yang pertama bisa dari daya tarik emosional, ketidakpahaman, terus bisa dari sosial media dan teknologi,
terus bentuknya yang bervariasi, dan mungkin karena kita warga Indonesia ya, sebenarnya bukan warga Indonesia, something other people juga biasanya siapa sih yang nggak mau gratis gitu Iya, kan. betul. Terus kayak gitu. Terus kadang mereka juga mengatasnamakan acara-acara besar, kalau nggak perusahaan besar gitu. Jadi kayak percaya-percaya aja gitu tanpa di Iya. cross check dulu, ternyata itu mereka nipu gitu. Iya, kayak yang tadi kita bilang kan, kayak bentuknya yang bervariasi. Kenapa? Kayak misalkan contoh bentuknya yang bervariasi itu bisa kayak dari hadiah kecil hingga hadiah besar tuh. Jadi kayak ngebuat kita tuh sulit untuk mengenalinya. Kadang kalau misalkan dia monoton aja pakai iming-iming hadiah besar, orang mungkin bisa curiga kalau itu penipuan. Cuman pinternya si penipu ini kadang dia ada hadiahnya kecil, Iya. tiba-tiba ini kecil nih, kayaknya bener nih kalau yang kecil nih. Iya. Biasanya kayak gitu sih, bervariasi. Nih ngomong-ngomong penipuan digital nih ya, kan sekarang banyak nih ya kaum yang bisa dibilang kaum jomblo ya, yang Gen Z. nah, itu kan juga ada tuh cari jodoh lewat digital ya. Nah, tidak sesuai foto itu penipuan bukan itu bang? Coba jelaskan. Itu namanya pernah ketipu juga. Penipuan. Gimana? Penipuan sih itu masuknya harusnya, Mbak. Karena kan Siapa tahu laki-laki itu. Fotonya dari Google. iya, fotonya dari Google datang ke sana tuh batang gitu kan. Tapi juga ada saya pernah lihat di sosial media, dia foto itu harus asli, tidak harus dari Google. Tapi waktu saat pertemuan tuh terkadang ada yang tertipu oleh maraknya sekarang filter, ya nggak sih? Iya, filter yang medok banget itu kan. Iya. Kalau dulu B612. Kalau sekarang bang, Kucing-kucingnya ya. Jadi kayak beda orang Di mukanya ya. B15 kumisnya di sini, pas ketemu di sini kumisnya. nah kita lanjut lagi. Penipuan berkode krisis keluarga beroperasi. Apa yang bisa dilakukan orang untuk melindungi diri dari modus ini? Oke, untuk mungkin dari melindungi diri ya, untuk paham akan melindungi diri terhadap modus itu kita harus tahu cara kerjanya dulu ya kan, biar saling berkesinambungan ya kan. Mungkin cara kerja dari masalah ini tuh dia biasanya tuh dari cerita emosional ya kan. Biasanya tuh si pelaku itu biasanya dia tuh menciptakan cerita yang sedih gitu, yang menyentuh, seperti kayak kecelakaan, sakit, atau masalah hukum yang memberikan dan memerlukan tuh uang cepat gitu. Terus bisa dari panggilan atau pesan gitu sih. Ada tambahan? Sebenarnya saya pernah ketipu. Ketipu abang. Dari tadi diem pantesan pernah ketipu. Oh ternyata diem pernah ketipu. Apa bang? Coba. Pas ini beli barang di IG, itu kan udah transfer dulu, nanti abis itu dikirim katanya gitu, di apa namanya, di chat, terus ngirim dulu, abis H-1 di chat lagi sama dia, katanya ini nggak bisa, harus nambah apa, Ongkir. iya nambah Iya, ongkir iya. gitu, nambah biaya. Ini mah penipuan kata gua. Oh, untung udah sadar. Iya, sih. untung udah sadar Nggak abis itu. nambah lagi. Saya pernah kena juga kasusnya waktu SMP lah, bocil dulu kan saya main Free Fire ya dulu kan. Dulu kan main Free Beli Fire. diamond ya. Terus Facebook kan dulu mainnya kan, Facebook, terus ada yang nawarin akun deh kayak gitu kan, nawarin akun. Cuman saya cuman egonya saya tuh yang gara-gara kurang pemahaman atau masih bocil ya, cuma dikasih screenshot doang saya percaya. Terus ya akhirnya saya kasih aja loh akun-akunnya, tiba-tiba data profil dia hilang, itu di blok. Diblokir. Iya kayak gitu pernah. Iya. Temen gua juga kan beli akun Free Fire, terus sama yang punyanya malah diganti sandinya, jadi nggak bisa masuk lagi. Kasian banget gitu. Akunnya hilang tapi nggak dibayar ya. Iya, hilang duitnya udah. Saya juga pernah mengalami ketipu sama kayak masnya kayak gini. Barang udah dipaket tuh, tapi yang nipu bukan seorang penjualnya, jadi dari kurirnya, nggak sampai gitu, harus menambah ongkir kayak gitu. Tapi itu udah terkirim kayak gitu. Banyak sih sekarang modus-modus kayak gitu ya. Kalau kita nggak lebih hati-hati. Iya, jadi kita kayak kalian juga harus tahu nih langkah-langkahnya, kayak Mbak Reski sebutin tadi, kayak Mas sebutin tadi, biar kita tahu cara melindungi diri kita, biar kita bisa belajar juga. Saya banyak juga Mbak yang
berbagai aspek untuk cara ngelindungi diri dari penipuan itu. Bisa salah satunya itu dari verifikasi informasi. Kenapa harus verifikasi informasi? Ya karena selaku situasi yang dengan hubungan anggota keluarga atau selain atau lainnya seperti kayak teman dekat kayak gitu, sebelum mengambil tindakan tuh harus verifikasi dulu itu benar. Misalkan ada yang ngaku-ngaku nih ini si A, kita harus verifikasi nih ke si A-nya, bener gak kalau itu dia gitu. Kadang yang tadi sih emosional gitu, jadi panik ya kan, nggak, jangan langsung percaya ya. harus sebenarnya harus bisa kontrol emosi juga sih sebenarnya. Betul. Harus bisa kontrol emosi. Kayak gitu kan biasanya berdampak pada psikologis ya yang dialami korban penipuan, dan bagaimana mereka bisa memulihkan dari pengalaman-pengalaman itu. Karena saya sendiri juga beli kayak gitu, udah ditransfer kayak kita tinggal nerima barang, kalau tiba wah barang ini udah datang kan suka banget gitu ya. Kalau dikecewakan gitu kan sakit ya, kita kayak ya Allah udah uang udah ditabung udah dulu kok kita nggak jadi dapat barangnya kayak gitu. Gimana sih cara tipsnya untuk memulihkan? Saya juga belum terlalu pulih nih, anjir. Dari apa tuh? Cara memulihkan dirinya ya. Iya. Apa untuk mengikhlaskan kejadian itu semua? Impactnya sih bisa kayak pertama bisa trust isu juga kita kan, untuk impact negatifnya kan. Iya. Bisa ya nggak, ujung-ujungnya minim nanti kalau misalkan mau belanja lagi pada takut. Kadang ada yang sampai depresi juga, Mbak, impact negatifnya kan. Iya. Kalau ketipunya dengan jumlah besar tuh bisa perusahaan-perusahaan kan. Terus bisa dari stres atau PTSD itu kan misalnya. Terus dari rendahnya harga diri itu impact negatifnya ya kan. Ini untuk cara menyembuhkannya itu sih harusnya sih, kalau cara menyembuhkannya sih sulit ya. Bukan, saya bilang sulit karena saya juga masih ada dendam. Tergantung diri sendirinya aja. Iya, tergantung diri sendirinya aja kita. Iya. Yang penting ikhlas. Kalau abangnya nih, kau udah mengalami ketipu ya? Kemarin gimana sih cara memulihkannya? Ya awal-awal mah nggak terima, kayak ngata-ngatain orang yang di chat gitu. Terus habis itu diblokir saya sama dianya. Maksudnya nggak dibalas lagi. Iya. Lah udah itu hilang duitnya. Tapi mungkin dari kejadian itu jadi bisa belajar dari pengalaman ya. Iya, betul. Terus penting juga, Mbak, kalau misalkan cari untuk pemulihannya, mungkin kalau bisa kita bahas secara umum tuh bisa mencari dukungan emosional seperti bicara ke teman, keluarga, terus kayak gitu. Terus ya saya juga disadarin sama temen kayak gitu. Kayak, aduh, iya lagi ketipu. Jangan ketipunya juga rekomend dari temen ya, Mas. Enggak sih, itu di IG. Aduh, katanya di IG mah emang banyak yang penipu gitu. Iya, betul. edukasi juga tentang penipuan itu penting banget tuh. Nah, seberapa besar nih kerugian dari finansial yang ditimbulkan oleh penipu digital di Indonesia? Nah, kerugian yang di Indonesia, setahu saya tuh Indonesia kalau menurut survei itu tahun 2023 apa sekarang tuh yang dia tuh mengalami penipuan finansial terbesar di Asia tuh kalau nggak salah ya, Mbak Sheila. Iya. Jadi ada Indonesia termasuk ya di Asia paling besar kejahatan cyber itu melalui platform online gitu, banyak yang tertipu masyarakat kita. Iya, bahkan kepolisian pun kayak menunjukin kalau itu tuh lebih banyak melalui media e-commerce kayak gitu kan. Bahkan totalnya pun kalau dari survei OJK tuh bisa sampai 300 miliar lebih itu untuk setiap tahunnya doang itu. Itu dari OJK loh. Maksudnya OJK tuh biasanya kan menyediakan data yang valid ya kan. Banyak kayak pembobolan rekening juga ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong kita kan tadi udah kita korban penipuan nih ya, antara penipuan belanja, jodoh ya nggak Bang? Belanja, jodoh, dan tempat-tempat yang sangat tidak rekomen tadi. Langkah-langkah yang bisa kita ambil dari individu untuk melindungi diri dari penipuan digital itu apa aja sih? Oke, sebenarnya ada peran pemerintah juga sih Mbak. Jadi kayak semakin pintar penipu, kita harus menyeimbangkan juga kan. Seperti kayak WA, kayak kita pertama tuh biasanya, bahkan kita kalau misalkan ke bank aja nih kita kan nggak boleh pakai tanggal lahir. Itu kan salah satu contoh antusiasme bank untuk mencegah gitu kan, dilarang pakai nomor tanggal lahir. Terus kayak dari WA kita biasanya ada verifikasi 2 langkah ya kan, itu bisa juga. Terus dari
perhatikan email dan pesan. Bisa sekarang tuh kalau ada apa-apa yang bersinggungan dengan email biasanya masuk ke HP kita tuh, kalau HP kita udah terkait sama Iya, email betul ya. betul. Biasanya kayak gitu sih. Terus dari update perangkat dan aplikasi juga sih. Biasanya kan penipuan itu kalau misalkan aplikasi kita masih jadul tuh lebih mudah, makanya kayak App Store atau Play Store itu nyediain diperbarukan tuh biar kita dapat fitur terbarunya gitu. Iya, Kayak gitu sih. Mungkin ada cara lain dari Sama ini sih, kalau misalkan langkahnya untuk ngindarin dari scam gitu kayak penipuan, yang paling penting sih ya pemahaman sebenarnya. Betul. Karena pemahaman kan segalanya gitu. Iya. Jadi misalkan kita ada kurangnya pemahaman tentang segala yang berkaitan dengan penipuan, harus lebih pahamin lagi, harus diteliti lagi, diobserv gitu kan, biar tidak terjadinya penipuan yang Kaget ya? betul. iya, yang Kayak merugikan agen. diri sendiri. Sama mungkin jangan mudah juga nge-share informasi tentang pribadi Nah, di betul itu sih biasanya blunder-blunder publik, iya. kita, blunder-blunder kecil yang akhirnya Iya. berimpact besar untuk hidup kita nanti. Iya, betul. kita nggak sadar taunya dari kita sendiri Iya. yang nge-share taunya ada kayak kartu kredit atau ATM gitu nomornya, kalau bisa di sensor dulu sebelum share. Sama gunakan biasanya sekarang nih buat kalian semua nih yang asal masuk wifi aja nih kan. Iya betul. Saya itu jangan salah, sebenarnya wifi itu kalau misalkan verifikasi keamanannya tidak jelas itu bisa mencuri data informasi kita, entah itu dia masuk ke Chrome atau kemana, verifikasi email itu jangan salah, itu wifi mungkin oleh orang awam kelihatannya udah masuk aja aman toh katanya. Iya. Padahal itu Mumpung lumayan gratis. gratis. iya, Iya. lumayan gratis gitu. Padahal itu impactnya banyak banget tuh. Sama ada ini juga sih, yang itu apa namanya, link-link yang bisa link. ngambil hadiah Oh, gitu. iya. Itu aslinya phishing kan. Oh, Iya. betul. Jadi, Hindarilah bahaya. itu. Iya, Iya. betul. Link-link yang tidak Karena kayak saya waktu SMP banyak kan, tuh di Twitter kayak iya. gitu. Saya kan kebetulan nih, saya ingin cerita sedikit nih. Kan waktu SMP kan saya anak warnet juga kan. Iya. Terus Warnet zaman banyak dulu ya. yang phishing gitu di Facebook. Saya pernah coba tuh buat nipu phishing Facebook gitu. Kayak sebenarnya kayak kita tuh sama penawarannya kayak hadiah-hadiah gitu. Iya. Kayak barang hadiah kita bikin, pokoknya di link apa gitu kan. Kita bikin terus seolah-olah si korbannya itu kayak masukin email sama kata sandi. Itu tapi kata sandinya itu mau salah mau bener itu tetap bisa masuk. Ketika mereka masukin kata sandi mereka, nanti di HP kita, di data kita tuh muncul nih si A dengan paspornya ini masuk. Nanti kita bisa masukin, itu salah satu contoh kecilnya sih. Itu dari Iya, Facebook. teman gue pernah kayak gitu juga. Iya. Nanti habis itu dapat akun ini Free Fire. Jualin itu. Dijual-jualin dari phishing. tidak lupa dengan Free Fire. Cinta Free Fire. Dengan disinggung dengan abangnya tadi tentang pemahaman ya, pentingnya literasi digital dalam mencegah penipuan online, dan apa saja sih program yang ada untuk meningkatkan literasi saat ini. Oke, untuk literasi digital kan sangat penting dalam mencegah penipuan online, karena dengan pemahaman yang baik tentang cara kerja internet dan teknologi dapat mengenali kayak tanda-tanda penipuan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka. Dan contoh-contoh untuk penanganannya itu bisa dari identifikasi penipuan. Kenapa identifikasi penipuan? Ya karena dengan pengetahuan dan teknik ini secara nggak langsung itu sering digunakan dalam penipuan online seperti phishing yang tadi kita bilang, Iya, atau betul. scam, investasi. Nah, itu kan orang dapat lebih mengenali dan menghindari ancaman tersebut. Terus bisa dari penggunaan sumber data yang tepat. Nah, itu bisa juga karena dengan keterampilan literasi digital orang itu bisa ngebedain antara sumber informasi yang terpercaya dan yang tidak gitu kan. Kayak itu mengurangi resiko terjebak dalam berita palsu atau informasi palsu juga sih. Tapi ngomong-ngomong literasi sekarang pada ini sih Bang, pada lebih melihat video di sosial media yang Iya. cepat viral. Kadang kalian nih sebenarnya media sosial itu ada positifnya ada negatifnya. Iya. Kalau misalkan kita orang yang menelan mentah-mentah data, sebenarnya itu bisa jadi negatif banget buat kita, karena kan kita nggak tahu gitu kenapa alasan orang itu bikin komen itu gara-gara haters atau Iya. apa. Apalagi waktu zaman
kemarin tuh zaman pemilihan presiden tuh Iya. kemarin banget kan, itu banyak banget yang kayak ngejelek-jelekin inilah, ini punya Iya. kasus inilah. Siapa akunya? Iya. Apa dibayar juga? Iya, makanya kan kayak netizen, oh ini bener nih gini, terus dia kayak langsung ngejelek-jelekin, Ngejudge. langsung kunjungan akun itu langsung di betul, komentarnya betul. negatif. Tapi beda kalau kita menggunakannya secara bijak gitu, secara positif. Ini bener gak kayak gini? Kita intinya jangan percaya dengan hanya satu data, tapi ketika kita udah menemukan satu data, banyak referensi yang harus kita cari di data-data lain. Iya. Kalau misalkan referensinya udah valid, udah sama, udah konkret, ya udah berarti emang kebenarannya itu benar, terbukti. Iya. Itu ngebantu banget sih buat kita bijak dalam menggunakan sosial media juga sih. Oke, Jangan siap. mudah percaya. Ya. Terus nih, peran penting pemerintah dan lembaga yang terkait dalam menangani kasus penipuan saat ini. Oke. So, kalau kita bahas pemerintah di Konoha ya. Iya. Kalau misalnya kita pengen minta bantuan pemerintah akan penipuan online, data informasi yang tidak tersebar, kita tuh kadang kayak kasus kemarin aja ada salah satu hacker ya, Bejorka Iya. ya. Kalau nggak salah, itu kan mereka nyebarin Data. NPWP, Betul. ya Iya, kan, betul. NPWP. Bahkan nggak sedikit loh, kayak yang informasi data yang tersebarnya itu pemerintah, Iya. orang-orang dari pemerintahan. Jadi gimana caranya kita mau mencari solusi dan meminta solusi kepada pemerintah, sedangkan pemerintah pun terkena Iya. kayak gitu gitu loh. Iya. Kena penipuan. Terus mungkin dari Mbak yang lainnya ada yang pengen nambahin? Dari Mbak Masih Saira nih, senyum-senyum mulu. ada yang Iya, lain? sama dari pemerintah tuh biasanya kalau tadi negara Konoha ya Mbak. Iya. Kan kalau pemerintah orang kayak US itu Beda bagus-bagus lagi. sih, dia tuh kayak regulasi, pertama dari regulasi dan kebijakannya ya kan, terus Hmm. dari pemerintah pun dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur aktivitas digital tuh kan, kayak kalau kita kan Kominfo di kita kan, Mm-mm. itu kan harusnya mereka tuh bisa lebih elit lagi gitu loh, bisa meniru atau mencontoh orang-orang luar tentang kebijakan-kebijakannya tuh. Kalau di US tuh itu benar-benar penipuan online tuh sangat sedikit banget sih, Mbak. Betul. Terus bisa dari pendidikan dan kesadaran publik gitu. Kenapa bisa kesadaran publik ya, karena lembaga pemerintah itu kan dan organisasi non pemerintah itu kan dapat meluncurkan kampanye itu untuk, bisa aja sih mereka kan punya hak nih, mereka bisa kayak ngebuat kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang jenis-jenis penipuan, mau itu penipuan digital atau penipuan sejenisnya, itu harusnya pemerintah punya hak sih dari situ. Oke, siap. Bisa juga mungkin kerjasama sama industri teknologi yang lebih Iya, paham gitu betul. ya. Bahkan dari internasional juga bisa harusnya. Hmm. Mereka tuh punya hak untuk kerjasama sama ranahnya yang ranahnya internasional, karena kan penipuan digital kan seringkali melibatkan pelaku tuh kan dari ini ya, dari berbagai negara ya kan, dari berbagai negara. Terus kerjasama internal atau penegak hukum lembaga terkait itu yang di berbagai negara itu sangat penting sih dalam melacak kayak IP kayak itu harusnya sih udah sampai ke situ ya harusnya. Iya. Kalau negara sana. Ke sana. Nah, penanganan pemerintah, cara melaporkan kasus penipuan digital kepada pihak yang berwenang dan lembaga yang terkait itu bagaimana? Oke, aduan ya, tentang Iya, mengadukan. Kadang kan adu. kita ngaduin ke polisi kan regulasinya ribet banget ya, Iya, gitu tuh betul. minusnya negara Konoha tuh. Gimana kita mau maju, kita mau aman gitu ya, sedangkan Iya. regulasinya dipersulit gitu kan. Harusnya kan cyber tuh bukan hanya untuk pemerintahan dan orang-orang atas aja, tapi untuk orang menengah ke bawah juga kita harus sediakan ruang lingkup atau mewadahi mereka gitu, Mm-mm. agar mereka tuh bisa mengadukan. Makanya buat kalian semua bisa, kalau kalian pernah mengalami, mungkin contoh kecilnya dari nomor HP ya, Mbak. Iya. Mungkin kalian bisa klik aja aduan nomor hp.co.id /home. Kalian bisa cantumin nomor HP yang kalian curigai di situ. Ntar di situ ada informasi terpampang dengan jelas nomor HP itu. Itu lumayan Sangat bagus, membantu. worth it banget sih itu harusnya. Oke. Sama ini sih, selain sosial media tuh sebenarnya nguntungin banget sih buat ngelaporin kayak kasus penipuan kayak gini. Iya, benar. Gampang bisa diviralin. Iya. Bisa Sekali lewat, tag video iya, langsung. bisa lewat TikTok, bisa lewat Twitter. Sekalinya video atau postingan yang rame ya bakalan langsung di ini kan,
ditindak sama Iya, The betul. power of media Netizen. sosial. Iya. sosial. Power of Power netizen. netizen. banyak Indonesia juga kan nih, yang kayak Bos. gitu. Tapi baik lagi sih, kadang ada yang malah salah kaprah juga kan, Iya. salah paham Iya. juga. Udah kita bully-bully orang itu, ternyata pas dicek ternyata salah. Iya. Kayak kasus baru-baru ini Tom Lembong tuh. Sebelumnya kan banyak tuh Oh, media iya. sosial dia korupsi gula 400 miliar. Ternyata dicek lah sama KPK, ditelusuri uangnya tuh, alur uangnya kemana. Ternyata Iya. masih belum ditemukan bukti satupun uang yang masuk ke Tom Lembong itu belum terbukti itu. Terus sebelum itu muncul itu media tuh udah kayak ngejelek-jelekin Tom Lembong itu. Tapi emang kayak gitu sih, Mbak. Kadang Emang. penguasa jangan deh. Aduh. Beda ya. Aduh, ini Bahaya. kita keluar dikit ya. Nah, Podcast ini kritisi pemerintah. ada nggak sih tips dari kakak-kakaknya, dari teman-teman untuk pendengar kita untuk mengenali dan menghindari atas penipuan online ini? Tips penipuan online tapi investasi Iya. bodong. Iya. Ya kan, banyak penipuan online tapi investasi bodong. Tipsnya sebenarnya banyak tips sih, tergantung. Tapi kita bahas tips yang biasanya orang gunakan atau biasa saya sendiri gunain ya. Mungkin tips dari, kalau misalkan saya kan pernah kayak ada yang namanya investasi bodong itu kan. Investasi bodong kan istilah yang cukup lumrah lah bagi kita, apalagi para Iya. mahasiswa, apalagi Betul. orang udah kerja ya kan. Iya. Nah, cara mengatasinya itu, tadi cara mengatasi ya? Iya. Cara mengatasi Tips-tipsnya cara Oh, menghindari, oke. Cara menghindarinya mengatasi. dari masnya sebenarnya udah bilang tuh dari awal, mas yang depan itu, dan pahamnya edukasi. Iya. Kan tentang penipuan online, tergantung kita mau, kan sebenarnya penipuan online tuh kan bisa investasi ya kan, bisa foto yang beda dengan aslinya ya kan? Dating Bisa Itu dari lagi. phishing. Eh, Nah, yang paling penting dan paling dasar untuk kalian semua agar bisa mencegah penipuan online tuh edukasi terkait. Tapi jangan takut, pemerintah juga sekarang udah perlahan-lahan menyediakan workshop atau seminar-seminar kecil untuk kalian para mahasiswa atau SMA, SMP itu agar paham tentang penipuan online sih. Gitu. Ada tambahan lagi? Nah, mungkin untuk apa ya namanya, informasi untuk pendengar, apa sih pesan untuk masyarakat yang lebih hati-hati dalam penipuan online ini. Pesan untuk masyarakat. Untuk lebih hati-hati. Oke, dari saya memahami, itu mengeksekusi dan memverifikasi. Itu menurut saya 3 faktor yang penting banget sih. Memahami, kita harus pahami dulu tuh jenis-jenis betul. investasi bodong, cara kerja penipuannya kayak gimana. Terus ada memverifikasi, kalian harus verifikasi tuh siapa yang menghubungi kalian. Misalkan kalian ditipu sama si A dengan mengaku itu ayah kalian lah, ibu kalian lah, kalian jangan langsung percaya. Oke, even itu dia ngelakuinnya dengan ini saudara ini kecelakaan, ternyata ya kan, otomatis kan orang normal yang punya hati ya kaget ya, siapa keluarga terdekatnya kecelakaan, nggak panik gitu kan. Ya. Nah, biasanya penipuan itu memainkan emosional psikologis kita. Jadi dia tuh kayak ngebuat kita tuh tertekan, kayak seolah-olah kita tuh harus bayar cepet. Nah, gunanya memverifikasi itu dan meredakan kepanikan itu, kalian harus bisa mengendalikan emosional kalian. Dan kalau kalian bisa mengendalikan emosional kalian, itu kalian nggak akan terkena panic attack itu. Jadi kalian bisa verifikasi nih, ini bener nggak kayak gini. Itu harusnya kayak gitu sih. Nah, kita udah sampai di akhir episode kali ini di Duduk Santuy bersama kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak pembahasan kita tentang penipuan di dunia digital. Sebagai informasi yang kami sampaikan bisa membantu Anda lebih waspada dan melindungi diri dari ancaman ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa membantu Anda lebih waspada dan dari berbagai modus penipuan yang sangat canggih. Dan jangan lupa untuk berbagi episode ini ke teman dan keluarga agar mereka mendapatkan wawasan yang sama. Jika Anda memiliki pengalaman dan pertanyaan seputar topik ini, silahkan komentar di bawah ini. Oke? Kami sangat senang mendengarkan dari Anda dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Dan jaga diri Anda, ingat aman di dunia,
digital. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.